Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di Perspektif Channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai sudut yang dibentuk oleh dua buah garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Pada gambar ini, garis G sejajar dengan garis H. Garis G sejajar dengan garis H. Garis L memotong garis G di titik A. Garis L memotong garis G di titik A sini, dan memotong garis H di titik B, dan memotong garis H di titik B. Yang pertama, sepasang sudut sehadap. Sepasang sudut yang sehadap, besar sudutnya sama. Jadi, sepasang sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Sudut A1 dengan sudut B1. Sudut A1 dengan sudut B1, ini adalah sudut sehadap, maka besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Ini sama besar. Yang kedua, sudut A2 dengan sudut B2. Sudut A2 yang ini dengan sudut B2 yang ini adalah sepasang sudut yang sehadap. Maka sudut A2 dengan sudut B2 memiliki besar sudut yang sama. Yang ketiganya, sudut A3 dengan sudut B3. Sudut A3 dengan sudut B3 adalah sepasang sudut yang sehadap. Maka sudut A3 sama dengan sudut B3. Besar sudut A3 besarnya sama dengan sudut B3. Yang keempat, sudut A4 dengan sudut B4. Sudut A4 dengan sudut B4 ini adalah sepasang sudut yang sehadap. Maka sudut A4 sama besar dengan sudut B4. Yang kedua, sepasang sudut dalam berseberangan. Besar sudut dari sepasang sudut dalam berseberangan adalah sama. Sudut A3 dengan sudut B1. Sudut A3 yang ini dengan sudut B1, ini adalah sepasang sudut dalam berseberangan. Maka, besar sudut A3 sama dengan sudut B1. Jadi besar sudut A3 besarnya sama dengan sudut B1. Sudut A4 dengan sudut B2. Sudut A4 dengan sudut B2 adalah sepasang sudut dalam berseberangan. Maka, besar sudut A4 sama dengan besar sudut B2. Yang ketiga, sepasang sudut luar berseberangan. Besar sudut dari sepasang sudut luar berseberangan adalah sama. Sudut A1 dengan sudut B3, sudut A1 dengan sudut B3 adalah sepasang sudut luar berseberangan. Maka, besar sudut A1 sama dengan besar sudut B3. Sudut A2 dengan sudut B4. Sudut A2 dengan sudut B4 adalah sepasang sudut luar berseberangan. Maka, besar sudut A2 sama dengan besar sudut B4. Yang keempat, sepasang sudut dalam sepihak. Sepasang sudut dalam sepihak, besar sudutnya berjumlah 180 derajat. Sudut A3 dengan sudut B2. Sudut A3 dengan sudut A3 dengan sudut B2 adalah sepasang sudut dalam sepihak, maka sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Jadi ini sudutnya jika dijumlahkan, sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Sudut A4 dengan sudut B1. Sudut A4 dengan sudut B1 adalah sudut dalam sepihak, maka sudut A4 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sepasang sudut luar sepihak. Sepasang sudut luar sepihak, besar sudutnya berjumlah 180 derajat. Sudut A1 dengan sudut B4. Sudut A1 dengan sudut B4 adalah sudut luar sepihak. Maka, sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Sudut A2 dengan sudut B3. Sudut A2 dengan sudut B3 adalah sudut luar sepihak. Maka sudut
A2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Latihan soal, pada gambar di bawah ini, selisih sudut ABC dan sudut BCD sama dengan 60 derajat. Maka besar sudut BCD adalah sudut ABC kita namakan X dan sudut BCD kita namakan Y. Selisih sudut ABC dan sudut BCD sama dengan 60 derajat. Berarti X dikurang Y sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat sudut EBA. Sudut EBA dengan sudut BCD adalah sepasang sudut yang sehadap. Besar dari sepasang sudut yang sehadap adalah sama. Jadi sudut EBA besarnya sama dengan sudut BCD. Ini kita namakan Y. Sudut EBA dan sudut ABC membentuk garis lurus. Jadi X ditambah Y sama dengan 180. X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Nah, dari dua persamaan ini nanti bisa kita cari nilai X dan Y-nya. Nah, ini kita menggunakan persamaan linier dua variabel. Ini langsung aja kita eliminasi nilai X-nya. Kita kurangkan. X dikurang X habis. Min Y dikurang Y. Berarti min 2Y. Sama dengan 60 dikurang 180. Minus 120. Berarti Y sama dengan minus 120 dibagi minus 2 sama dengan 60. Jadi Y-nya ini sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakan, maka besar sudut BCD. Sudut BCD adalah sudut Y. Jadi besar sudut BCD-nya sama dengan 60 derajat. Pada gambar di bawah, sudut A1 sama dengan 4x derajat, sudut A4 sama dengan 2x derajat, dan sudut B2 sama dengan 5p derajat. Maka nilai P adalah sudut A1 yang ini, dan sudut A4 yang ini. Sudut A1 dan sudut A4 ini membentuk garis lurus, maka sudut A1 ditambah sudut A4 sama dengan 180 derajat. Sudut A1 ditambah sudut A4 sama dengan 180 derajat. Sudut A1-nya 4x, sudut A4-nya 2x. Berarti 4x ditambah 2x sama dengan 180. 4x ditambah 2x, 6x, sama dengan 180. X-nya sama dengan 180 dibagi 6, sama dengan 30. X-nya 30 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan sudut B2. Sudut B2-nya yang ini. Sudut A4 dengan sudut B2 ini adalah sepasang sudut dalam berseberangan. Besar dari sudut dalam berseberangan adalah sama. Jadi kita cari dulu sudut A4-nya. Sudut A4 sama dengan 2x. Berarti 2, x-nya 30. 2 dikali 30. 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat. Jadi sudut A4-nya 60 derajat. Maka sudut B2-nya juga sama 60 derajat. Sudut A4 itu sama besarnya dengan sudut B2. Sepasang sudut dalam berseberangan. Sepasang sudut dalam berseberangan, besar sudutnya sama. Berarti sudut B2-nya sama dengan 5P. Besarnya 60 derajat. 60 sama dengan 5P. P-nya sama dengan 60 dibagi 5. 60 dibagi 5
12. Jadi nilai P-nya adalah 12. Nomor 3. Pada gambar di bawah ini, sudut A2 sama dengan 7x plus 65 derajat. Sudut A2 ini. Sudut B4, 3x plus 85 derajat. Sudut B4 yang ini. Kita lihat sudut A2 dan sudut B4 adalah sudut luar berseberangan. Sepasang sudut luar berseberangan, besarnya sama besar. Jadi, sudut A2 besarnya sama dengan sudut B4. Sudut A2-nya 7x plus 65 sama dengan B4-nya 3x plus 85. X-nya kita kumpulkan ke sebelah kiri, jadi 7x. 3x pindah dari kanan ke kiri, dia positif, pindah jadi negatif. Minus 3x, 85-nya tidak pindah, tetap 85. Yang pindah 65-nya, 65-nya positif, pindah jadi negatif. Minus 65. 7x dikurang 3x, 4x. 85 dikurang 65 itu 20. Berarti X sama dengan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Kita cari sudut A2-nya. Sudut A2 sama dengan 7x plus 65. Sama dengan 7. X-nya kita ganti dengan 5 ditambah 65. Sama dengan 7 dikali 5, 35 ditambah 65. 35 ditambah 65 sama dengan 100. Jadi sudut A2-nya 100 derajat. Ini sudut A2 100 derajat. Yang ditanyakan sudut A3. Sudut A3 yang ini. Sudut A2 dan sudut A3 itu membentuk garis lurus. Garis lurus berarti membentuk sudut 180 derajat. Jadi sudut A2 ditambah dengan sudut A3 itu membentuk garis lurus berarti 180 derajat. Sudut A2-nya 100 ditambah sudut A3 sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A3-nya sama dengan 180 dikurang 100 sama dengan 80 derajat. Jadi besar sudut A3 80 derajat. Nomor 4. Hitunglah besar sudut MNO. MNO ya ini. Ini kita namakan titik P. Nah, kita lihat MOP. MOP adalah garis lurus, berarti dia 180 derajat. Kita lihat lagi ini NOP. NOP-nya 110 derajat. Kita cari sudut NOM. Sudut NOM sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi MON ini 70 derajat. Sekarang kita lihat segitiga MNO. Segitiga MNO jika sudutnya dijumlahkan, ketiga sudut ini dijumlahkan, itu hasilnya 180 derajat. Jadi jika ketiga sudut pada segitiga dijumlahkan, maka jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ini 5x ditambah 4x plus 20 ditambah 70
besarnya sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan X-nya, 5X ditambah 4X, 9X, 20 ditambah 70, 90, sama dengan 180 derajat. 9X sama dengan 180 kita kurang dengan 90 derajat. Dia positif di ruas kiri, pindah ke ruas kanan jadi negatif. 9X sama dengan 180 dikurang 90, 90, berarti X-nya sama dengan 90 dibagi 9, sama dengan 10. X-nya sama dengan 10, yang ditanyakan sudut MNO. Sudut MNO sama dengan 4X plus 20, sama dengan 4, X-nya kita ganti dengan 10, 4 dikali 10 ditambah 20. 4 dikali 10, 40, 40 ditambah 20, 60 derajat. Jadi sudut MNO yang ini 60 derajat. Nomor 5. Dari gambar di atas, besar sudut C adalah sudut C-nya yang ini. Untuk menyelesaikan soalnya, kita buat garis bantu di sini. Nah, ini sudut ini dan ini adalah sudut dalam berseberangan. Besar dari sepasang sudut dalam berseberangan adalah sama. Berarti ini 30, yang ini juga 30 derajat. Nah, kita lihat segitiga ini. Kita namakan segitiganya P, Q, dan R. Pada segitiga PQR, jika dijumlahkan ketiga sudutnya, besarnya sama dengan 180. Jadi sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu 180 derajat. Sudut P-nya belum diketahui, sudut Q-nya 50 derajat, sudut R-nya 30 derajat, sama dengan 180 derajat. Sudut P ditambah 50 ditambah 30, 80 derajat, sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat. Sudut P sama dengan 100 derajat. Jadi sudut P-nya 100 derajat. Yang ditanyakan sudut C. Sudut C ditambah dengan sudut P ditambah sudut P itu membentuk garis lurus, yaitu 180 derajat. Sudut C-nya yang ditanyakan ditambah sudut P-nya 100 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 100 derajat sama dengan 80 derajat. Jadi sudut C-nya 80 derajat. Atau dengan cara lain, untuk mencari sudut C, kita jumlahkan sudut yang ini dengan sudut yang ini. Jadi untuk mencari sudut C sama dengan 30 derajat, 30-nya yang ini, ditambah dengan 50 derajat, sama dengan 80 derajat. Nomor 6. Dari gambar di atas, besar sudut X adalah sudut X yang ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat terlebih dahulu garis bantu yang sejajar dengan garis yang atasnya dan yang bawahnya ini. Kita lihat sudut yang ini. Besar sudut yang ini, besarnya sama dengan sudut yang ini. Berarti ini besarnya
47 derajat. Nah, sekarang sudut yang ini. Sudut yang ini besarnya sama dengan sudut yang ini, 23 derajat. Sekarang sudut X ditambah 47 derajat ditambah 23 derajat itu membentuk garis lurus 180 derajat. Berarti X ditambah 47 derajat ditambah 23 derajat itu sama dengan 180 derajat. X ditambah 47 ditambah 23 itu 70 derajat sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. X sama dengan 110 derajat. Jadi, besar sudut X adalah 110 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah besar sudut X. Kita perpanjang garisnya ini. Dan ini kita perpanjang. Nah, maka ini akan terbentuk sebuah segitiga. Ini kita namakan sudut 1, ini sudut 2, dan ini sudut 3. Sudut 1 dan sudut 30 derajat merupakan sudut dalam berseberangan. Maka besar dari sudut dalam berseberangan itu adalah sama. Jadi sudut 1 ini sama dengan 30 derajat. Sudut satunya 30 derajat. Sekarang kita lihat sudut 2. Sudut 2 dan sudut 140 derajat membentuk garis lurus. Maka sudut 2 ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut 2-nya 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang ini. Segitiga yang ini kita lihat jumlah dari ketiga sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi, sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Sudut satunya 30 derajat ditambah sudut 2-nya 40 derajat ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. 30 ditambah 40 70 derajat ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Sudut 3-nya sama dengan 180 dikurang 70 sama dengan 110 derajat. Nah, sekarang kalau sudut 3-nya 110 derajat, maka sudut X ini berapa? Sudut 3 dan sudut X membentuk garis lurus. Jadi sudut 3 ditambah sudut X sama dengan 180 derajat karena membentuk garis lurus. Sudut 3-nya 110 derajat ditambah sudut X sama dengan 180 derajat. Sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi sudut X-nya sama dengan 70 derajat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya.